Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Universitas Tidar. Kami akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai mekanisme pengawasan ketenagakerjaan yang dimulai dari perencanaan, pengelolaan, dan juga pelaporan, serta fungsi dari pengawasan ketenagakerjaan itu sendiri. Dalam menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, diperlukan pengawasan ketenagakerjaan dari institusi yang berkaitan dengan tenaga kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 32 menyebutkan bahwa pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan untuk mengawasi dan juga menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan menurut Peraturan Menteri tahun 2016 Nomor 33 yang pertama menjamin penegakan hukum ketenagakerjaan. Yang kedua adalah memberikan penerangan dan penasihatan teknis kepada para buruh atau pekerja dan pengusaha mengenai hal-hal yang dapat menjamin efektivitas pekerjaan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah mengumpulkan bahan keterangan mengenai hubungan kerja dan keadaan ketenagakerjaan dalam arti luas sebagai bahan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan. Oke, untuk selanjutnya, tata cara pengawasan ketenagakerjaan, bagian perencanaan. Suatu pengawasan ketenagakerjaan itu tuh dilakukan berdasarkan rencana kerja yang terdiri atas rencana kerja unit kerja pengawasan ketenagakerjaan dan rencana kerja pengawasan ketenagakerjaan. Rencana kerja unit kerja pengawasan merupakan dasar penyusunan rencana kerja pengawas ketenagakerjaan yang dibentuk oleh tim unit pengawas. Suatu rencana kerja pengawasan ketenagakerjaan disusun setiap tahun dengan mengacu pada kondisi ketenagakerjaan, sosial, ekonomi, dan geografis, dan memuat antara lain seperti pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan tindak pidana, dan ketenagakerjaan. Selanjutnya, terdapat rencana kerja pengawas ketenagakerjaan yang disusun oleh pengawas ketenagakerjaan. Penyusunan rencana ini harus disesuaikan oleh dan dengan mengacu pada rencana kerja unit kerja. Rencana kerja pengawasan ketenagakerjaan menurut pasal 7 ayat 3 Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2016 memuat kegiatan seperti berikut. Yang pertama, pembinaan ketenagakerjaan. Yang kedua, pemeriksaan ketenagakerjaan. Yang ketiga, pengujian ketenagakerjaan. Dan atau yang keempat, penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan. Selanjutnya, terdapat rencana kerja pengawas ketenagakerjaan yang disusun oleh pengawas ketenagakerjaan. Penyusunan rencana ini harus disesuaikan dengan mengacu pada rencana unit kerja, rencana kerja pengawasan ketenagakerjaan pada pasal 7 ayat 3 Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2016 memuat kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah pembinaan ketenagakerjaan, yang kedua yaitu pemeriksaan ketenagakerjaan, yang ketiga adalah pengujian ketenagakerjaan, dan yang terakhir adalah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan. Tata cara pengawasan ketenagakerjaan. Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni yang pertama yaitu tahapan preventif edukatif. Tahapan preventif edukatif ini adalah kegiatan pembinaan sebagai upaya pencegahan melalui penyebarluasan norma ketenagakerjaan, penasihatan teknis, dan pendampingan. Yang kedua adalah represif non-justicial, yakni upaya paksa di luar lembaga pengadilan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan berbentuk nota pemeriksaan sebagai peringatan atau surat pernyataan kesanggupan pemenuhan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan berdasarkan pemeriksaan atau pengawasan. Dan yang ketiga adalah represif justicial, yakni upaya paksa melalui lembaga pengadilan dengan melakukan proses penyidikan oleh pengawas ketenagakerjaan selaku PPNS ketenagakerjaan. Pengawas ketenagakerjaan memiliki hak untuk memasuki seluruh perusahaan atau tempat kerja. Apabila terjadi penolakan, maka pengawas dapat meminta bantuan polisi. Namun, permintaan bantuan tersebut harus dituangkan dalam rencana kerja dan pelaksanaannya didasarkan perintah pimpinan unit kerja pengawasan. Ketika melakukan pengawasan, maka pengawas harus memberitahukan kepada pengusaha atau wakilnya. Pengawasan di luar rencana kerja bisa dilaksanakan apabila terdapat pengaduan dari pekerja, pengusaha,
atau serikat pekerja, asosiasi pengusaha, atau aduan masyarakat. Dalam melakukan tugas pengawasan, pengawas berhak meminta keterangan dari beberapa pihak, yaitu pengusaha dan atau pengurus, pekerja atau buruh, pengurus organisasi pengusaha, pengurus serikat pekerja atau buruh, ahli K3 dan atau pihak lain yang terkait. Keterangan yang didapat dari pihak-pihak tersebut harus dituangkan dalam berita acara pengambilan keterangan yang ditandatangani oleh Dinas Ketenagakerjaan dan pihak-pihak yang diperiksa. Tata cara pengawasan ketenagakerjaan yang selanjutnya adalah pelaporan. Menurut pasal 48 Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2016, pelaporan terdiri atas dua macam, yakni yang pertama, laporan pengawasan ketenagakerjaan yang dibuat oleh pengawas ketenagakerjaan setelah melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, dan penyidikan. Yang kedua, laporan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan yang disusun oleh pimpinan unit kerja setiap 3 bulan atau sewaktu-waktu diperlukan. Suatu laporan unit kerja juga harus memuat data-data sebagai berikut, yakni yang pertama data umum ketenagakerjaan, rekapitulasi hasil kegiatan pengawas selama periode pelaporan, capaian kegiatan pengawasan, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan faktor penghambat pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. Ada beberapa, yaitu yang pertama, struktur hukum atau aparat penegak hukum yang lebih sedikit dibandingkan keseluruhan perusahaan yang ada di negara kita, di Indonesia. Yang kedua, budaya hukum masyarakat di mana perusahaan memiliki kesadaran rendah untuk mematuhi peraturan ketenagakerjaan. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan pekerja mengenai peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan, sehingga tidak mengetahui apa hak dalam bekerja. Yang terakhir yaitu fasilitas yang kurang memadai.